warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Yunia dengan NIM H54012210027. Di sini saya akan kembali uji coba Sarima di software yang berbeda. Kalau di video sebelumnya saya menggunakan Stata, di sini saya akan mencoba menggunakan SPSS. Seperti biasa kita harus input data dulu sebelum kita mengolahnya. Untuk di SPSS kita inputnya tinggal ke file aja, terus ke import data, kemudian kita pilih jenis data kita tuh apa, karena kebetulan data saya itu dalam file Excel, jadi saya pilih Excel, klik aja. Kemudian saya nyimpennya di download, jadi saya cari di bagian download, tinggal cari aja ke bawah, dan ini nama file data saya, terus kemudian open aja. Terus ini di sini tinggal klik OK aja. Nah, nanti bakal muncul langsung data kita. Sini kebetulan saya menggunakan data BI Red. Nah, setelah muncul data ini, tentu kita membutuhkan keterangan waktu si data ini, karena nggak mungkin hanya sekedar BI Red 7,75. Ya, kita butuh keterangan bahwa BI Red di angka 7,75 ini terjadi pada tahun berapa gitu. Nah, caranya adalah kita masuk ke bagian data, kemudian ke define data and time. Kemudian karena ini aku tuh bentuk datanya itu tahunan dalam rincian bulanan, maka kita cari keterangan years month. Years month, oke, ada. Kemudian di sini kita tulis data awal kita itu dari tahun berapa. Sini kita tinggal ketik aja data awal kita. Kebetulan data aku dari 2015, jadi ketik 2015 aja. Kemudian oke. Nah, nanti muncul kayak gini. Terus setelah itu kita coba cek dulu. Nah, sudah ada, ini Januari 2015. Terus ini Januari 2016 dan seterusnya. Oh, udah ada sampai 2024. Kemudian setelah itu kita kembali ke beranda ini untuk cek stasionernya. Tadi kan kita udah ada ya data si BI Rate-nya dari 2015 sampai 2024, tapi kita belum tahu apakah data ini stasioner atau tidak. Maka kita harus cek kestasioneran data ini dengan cara kita masuk ke Analyze. Kemudian setelah itu kita ke Forecasting, terus pilih ke bagian Sequence Chart. Nah, yang ini nih. Nah, itu kita masukin variabel kita. Variabel kita kan BI Rate, jadi masukin aja BI Rate. Kemudian tinggal klik OK. Nah, udah muncul. Nah, ini adalah plot line-nya. Kalau dilihat secara non-formal gitu, secara hanya lihat langsung dengan menggunakan mata kita, udah kelihatan gitu bahwa data kita itu tidak stasioner. Nah, kita untuk meyakinkan, kita akan coba dulu untuk nge-difference aja langsung agar data kita stasioner. Kita sama kayak tadi ke forecasting, kemudian kita ke sequence chart. Nah, di sini bedanya ini kita checklist difference karena kita mau ngediferensiasikan data kita. Kita tinggal klik OK. Nah, kalau di sini kelihatannya lebih baik gitu dari data sebelumnya. Terlihat bahwa data kita sudah cukup stasioner. Nah, setelah itu kalau kita misalkan sudah mengetahui bahwa data kita cukup stasioner, kita sekarang tinggal lanjut ke Analyze. Terus kita ke forecasting lagi, kita cek autokorelasi. Autocorrelation. Nah, kita masukin lagi ke variabelnya, ke variabel BI Rate-nya, ke bagian variabel. Kemudian
checklist yang difference. Karena tadi kan kita data kita stationernya di first difference, jadi kayak checklist yang di bagian difference 1 ini nggak usah dirubah apa-apa. Kemudian kita tinggal klik OK aja. Nah, ini adalah data kita dan memang benar ternyata data kita itu signifikan atau stasioner di first difference. Dimana kita bisa lihat di sini di autocorrelation bahwa signifikasinya di first difference ini udah di bawah 0,05 semua. Nah, ini adalah parallelogramnya. Nah, jika data kita sudah di bawah 0,05, kita udah bisa masuk ke sini untuk ngecek nilai SAR dan SMA-nya. Nah, gimana cara ngeceknya? Sebenarnya sama kayak yang video sebelumnya yang sudah aku jelasin di Stata, dimana kita itu lihat kapan dia cut off, dan itu akan menjadi nilai lag. Kalau ACF berarti nilai lag MA atau SMA, dan kalau PACF itu akan menjadi nilai AR atau SAR. Nah, kita akan cek di ACF-nya terlebih dahulu. Kalau misalkan kita lihat di bagian korelogram, bar yang keluar itu ada di leg 3 dan masuk lagi di leg 4. Jadi kita bisa simpulkan ketika bar ini keluar terus masuk, nah maka di situ adalah tempat cut off-nya. Maka dapat kita simpulkan bahwa ini cut off di leg 3. Nah, kalian harus ingat-ingat di mana cut off-nya agar nanti itu menjadi model tentatif yang akan kita gunakan untuk uji sarimanya. Kebetulan ini nilai MA-nya karena cut off di leg 3 berarti nilai MA-nya itu 3. Nilai MA ini juga sama seperti dengan lambang Ki pada model tentatif. Jadi nilai MA atau Ki-nya itu adalah 3. Kemudian karena ini sarima, maka kita harus cari juga seasonal yang cut off-nya apakah dia cut off di bagian mana-mananya dengan cara ngecek tergantung data kita. Karena data aku kebetulan bulanan, jadi kita lihat cut off-nya itu di kelipatan 12. Nah, ini di bar 12-nya kebetulan si barnya itu masuk, jadi nggak terjadi cut off, dan kita bisa menyimpulkan bahwa nilai SMA-nya itu adalah 0 karena dia tidak cut off di bagian angka 12 ini. Dan SPSS ini kan terbatas, jadi kita tidak bisa melihat kayak kelipatan 12 selanjutnya. Kita hanya bisa lihat sampai leg 12-nya aja. Jadi nilai SMA kita simpulkan menjadi 0. Atau SMA ini adalah nilai Ki besarnya. Nah, kemudian untuk PACF juga sama. Kita tentuin dulu nilai AR atau P-nya. Dimana ini cut off-nya di 2, berarti nilai AR-nya 2. Sedangkan di kelipatan 12, ini tidak terjadi cut off, berarti SAR-nya 0. Nah, terus untuk nilai D besar dan D kecilnya, karena kita stasioner di first difference, maka dua-duanya itu bernilai 1. Nah, dari sini kita sudah dapat simpulkan bahwa model tentatif kita adalah 3, 1, 0, 3, 2, 1, 3, dan 0, 1, 0. Oke, kalau misalkan kita sudah menemukan nilai atau model tentatif kita, sekarang kita akan lanjut untuk uji selanjutnya, yaitu menentukan model terbaik. Nah, caranya adalah kita ke analyze lagi, kemudian kita ke forecasting, kemudian kita ke traditional model. Create traditional model. Nah, di sini di dependent variables-nya kita masukin BI rate. Kemudian di bagian metodenya kita masukin ARIMA. Kemudian kita create. Kita tadi sudah mendapatkan model tentatif di mana nilai P kecil kita itu 2, D kita itu 1, dan MA kita itu 3.
Dan untuk seasonalnya 0, 1, 0. Setelah itu, kita tinggal klik OK aja. Continue dulu, baru kita klik OK. Nah, ini adalah bentuk dari model Sarima dengan model tentatif 213.010, di mana nilai di mana grafiknya bisa kita lihat seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan pergi ke tadi ada yang kelewat, kita ulang, kita ke analyze lagi, kita coba ke forecasting lagi, kemudian ke create traditional model, ini tetap Arima, create. Nah, di sini tadi kita ada yang kelewat, continue. Nah, di sini tadi kita lupa, harusnya setelah kita menentukan variables, kita ke statistik. Nah, di statistik ini kita centang semuanya aja, R-square-nya, root mean square-nya. Pokoknya semuanya kita centang, kecuali di bagian residual partial autocorrelation function-nya, ACF ataupun PACF. Nah, kemudian kita OK. Nah, di sini bisa kelihatan kalau model kita itu R-square-nya ada di 0,9, RMSE-nya ada di 0,238, MAPE-nya 3, sekian, MAE-nya 0,155. Dan BIC-nya ada di min 2,6. Tapi tidak hanya sampai di sini, kita harus menentukan model terbaik, di mana kita masuk lagi ke analyze, kita coba lagi mencari model terbaik dengan masuk ke forecasting lagi, terus create traditional model. Nah, di variabelnya, kalau misalkan kita tadi itu model tentatifnya 213, sekarang kita coba jadi 113 dulu. Continue, di statistiknya tetap, kemudian di plots-nya semua centang yang di garis bawah ini. Kemudian ke output filter nggak usah, di save-nya kita predict values-nya centang, di option-nya first case, terus kita mau lihat forecasting data untuk tahun 2025, misalkan 2025 bulan sampai bulan ke-6. Kita OK aja. Nah, ini adalah model Arima di model 113010. Ini adalah bentuk si grafiknya. Dan kita bisa lihat bahwa R-square-nya masih sama kayak yang di atas, tapi RMSE, MAPE-nya sama BIC-nya itu lebih kecil dari model yang di atas. 240, yang ini 3234. Ini lebih kecil, ini 3236, yang di atas itu 3234. Oke, karena ini modelnya bisa dikatakan lebih baik dari model sebelumnya, tapi kita akan coba sekali lagi, kita analyze, terus kita coba ke forecasting lagi, pilih create traditional model, kemudian di bagian variables-nya, di bagian kriterianya kita coba di 112. Continue. Oke. Nah, ini adalah model di 112-nya, di mana nilai R-square-nya jadi 0,946, terus RMSE-nya 0,239. Kalau dibandingin yang atas, itu lebih kecil yang di bawah. Terus nilai MAPE-nya 3,240. Ini 3,236. BIC-nya kita coba bandingin. 2688. Sebenarnya tidak beda jauh dari model yang di atas. Hanya saja yang di bawah ini angkanya cukup lebih kecil dari model sebelumnya, sehingga kita bisa simpulkan bahwa model 12010 ini
lebih baik dari model sebelumnya dan kita tetapkan menjadi model terbaik. Nah, kemudian untuk mengetahui forecasting yang sudah kita tentukan, kita tinggal lihat di sini di datanya, di mana di sini udah terlihat bahwa di tahun 2025 dari bulan 1 sampai 6, prediksi BI rate itu akan ada di angka 6, naik dari tahun 2024 di bulan 12, yaitu menjadi di angka rata-rata 6 sekian. Seperti itu. Mungkin cukup sekian demonstrasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.